Shalom. 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 Maranatha. Puji Tuhan. Ini masa raya yang pertama, yaitu masa raya Paskah. Seperti kemarin saya ungkapkan dengan 3 kegiatan. Lalu nanti Mei masa raya besar yang kedua dengan 1 kegiatan, yaitu masa raya Pentakosta Mei Juni. Lalu setelah itu kita belum tahu bulannya, masa raya besar yang ketiga yaitu Pondok Daun dengan 3 kegiatan. Itu kedatangan Tuhan yang kedua. Gereja kita baru merayakan 2 masa raya, yaitu Paskah dan Pentakosta. Dan seperti kemarin saya ungkapkan, kita akan merindukan, saya akan mempelajari Alkitab lebih teliti untuk kemungkinan dalam waktu dekat kita akan masuk dalam peringatan atau perayaan masa raya yang ketiga. Ya dok, mosok Paskahnya sudah, Pentakostanya sudah, kedatangan Tuhannya justru enggak. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita terus belajar Quran ya, saudara. Memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita dipanggil dalam komunitas perayaan. Selalu celebration, selalu merayakan. Dan perayaan itu selalu sukacita. Perayaan itu selalu gegap gembira. Perayaan itu selalu sorak-sorai. Amin. Puji Tuhan. Masa raya Paskah juga dikenal dengan Minggu Sengsara. Jadi kita mulai memperingati bagaimana Tuhan menyuruh murid-murid untuk cari satu rumah di mana mereka akan merayakan Paskah. Lalu sudah dapat rumah itu, mereka merayakan Paskah bersama. Setelah itu, ya di dalam perayaan itu pengkhianatan Yudas Iskariot dibuka, bahwa salah satu dari kalian akan mengkhianati, dan itu dinyatakan. Kemudian Taman Getsemani, lalu rame-rame Tuhan Yesus ditangkap malam ini. Ya, kisahnya seperti itu. Ditangkap lalu cepat semalam itu dipaksakan pengadilan rakyat. Karena dipaksakan, kenapa harus malam itu diputuskan? Karena orang-orang Israel diaspora dari luar Yerusalem belum sampai di Yerusalem. Mereka masih perjalanan untuk merayakan Paskah. Padahal dari luar Yerusalem inilah murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Sehingga orang-orang Farisi, orang-orang di Yerusalem yang banyak sepakat untuk membunuh Yesus takut kalau yang dari luar Yerusalem datang, maka Yesus tidak bisa diputuskan untuk disalib, karena pasti dibela oleh yang dari luar. Maka malam itu dipaksakan diputuskan. Dan betul saudara, malam ini sampai Rabu besok jam 9 diputuskan hukuman mati. Jadi bagi gereja ini tidak ada Jumat Agung, yang ada Rabu Agung. Amin. Ya. Jadi malam ini dipaksakan, lalu besok jam 9 diputuskan mati. Terus di atas
kayu salib. Jam 12 mati, tengah hari gelap gulita, Eli Eli lama sabachthani dan sebagainya. Ya, lalu setelah mati dikubur. Sabtu malam, Minggu pagi bangkit, pas 3 hari 3 malam. Amin. Itu perayaan Paskah, dan kita merayakan persis 7 hari. Saudara, gereja-gereja banyak merayakan Paskah cuma diambil Jumat Agungnya dan Minggu Paskah subuhnya. Keliru lagi, ora telung dino telung bengi, cuma sedino suami. Ora cocok pakai Alkitab. Oleh karena itu mari kita betul-betul merayakan, karena memang Tuhan selalu berkata di mana kita bisa merayakan Paskah, karena Paskah itu perayaan. Amin. Yo, kalau saudara memang mau merayakan, tunjukkan cara berdiri saudara untuk sebuah perayaan. Yo, kita berdiri, kita mulai ibadah malam ini. Ibadah raya, bukan kebaktian umum. Ibadah raya, ya ibadah yang perayaan, celebration, worship. Amin. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya Paskah pada malam hari ini kita tabiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dengan damai dan sukacita, kasih Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Ada sukacita ya saat malam hari ini kita mau datang kepada Dia. Kita begitu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
mau senantiasa bersyukur pada Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa Tuhan terus Tuhan setia kepada Engkau Tuhan, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu buat kami. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada di tempat ini. Kami hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan, dalam setiap hati kami Tuhan. Kami merasakan, sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, sehingga kami terima berkat sukacita, kami terima Tuhan hikmat-Mu Tuhan nyata tentang pengorbanan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saya akan shalom. Sukacita yang satu malam hari ini kita terus mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena semuanya kita bersyukur, karena kasih Tuhan kita bersyukur ya senantiasa. Pengorbanan Tuhan yang begitu dalam buat kita mau terus untuk membalasnya dengan segala ucapan dan segala pujian syukur. Segala puji syukur. Sebab Kau yang
kita lemah, Tuhan Yesus akan menguatkan kita. Amin. Kita percaya Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Hatiku percaya. Sungguh Tuhan luar biasa, sungguh Tuhan itu baik. Amin. Saya percaya semuanya diberkati di tempat ini, dan saya akan buka ruang kesaksian di tempat ini buat Bapak Ibu menyaksikan tentang kasih Tuhan. Kita sambut kesaksian dari Bapak Ibu dengan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
Saya akan awali sajian. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sungguh baik yang berbeda. Kemarin itu saya nggak bisa ya untuk ikuti acara ibadah pertama karena saya pikir itu kemarin itu saya bisa, tapi saya juga nggak tahu acaranya juga dari perusahaan pengumumannya juga besar, bukan hanya acara sekedar, mungkin acaranya kalau bagi mereka saya bisa tinggal ya, artinya karena itu undangannya itu adalah buka bersama di perusahaan, tapi belakangnya itu kok buka bersama itu masuk jam 4, entah ini ya kesuwen bukanya jam 6 meros itu. Aduh aku bilang gitu, tapi ternyata di situ bukan hanya sekedar acara itu, tetapi ada satu acara yang harus diumumkan, meskipun dari departemen kita itu belum ada 1 tahun, tapi memang belum untuk karyawan terpilihnya itu belum ya, meskipun kemarin kita sudah berusaha memberi masukan, artinya memberikan siapa tim-tim kita yang terbaik yang harus kita kasih ke perusahaan, tapi itu ternyata karena kita belum genap 1 tahun berarti belum. Tetapi di situ ada satu khusus penghargaan yang kita peroleh, yaitu tim excellent ya, artinya tim yang terbaik. Padahal kita yang ya lebih terbaik ya, excellent. Jadi kita terima itu ya. Jadi padahal itu semuanya itu pimpinan dari departemen lain itu cowok semua, nggak ada sih cewek, nggak ada yang cewek ya. Jadi dari semuanya punya pimpinan itu sudah yang tertata, dalam arti mereka punya kabak sendiri, asisten sendiri, kepala shift sendiri, kepala asisten shift sendiri. Jadi dari perusahaan kita memang ada 2 produk, plastik dan istilahnya boneka yang garment yang saat ini baru berdiri. Semuanya itu mesin, semuanya itu pakai, bukan mengerjakannya bukan dengan tenaga perasaan. Kalau garment kan manusia ya, handmade, apalagi ada yang jahitnya secara manual, hand stitching yang namanya jahit tangan, itu nggak bisa pakai mesin, semuanya pakai handmade. Kita punya di situ, mereka sebenarnya sudah terpilah-pilah, itu namanya cutting sendiri, itu satu perusahaan, satu kabak sendiri, packingnya pun sampai packingnya itu mereka sendiri. Nah dari kita itu dari pembuatan awal ya, cutting sampai itu jadi itu kita minta kasih aja sampai sekarang nggak dikasih ya, karena mereka maunya yang pendidikan. Sedangkan garment itu kan kalau orang-orang garment itu jarang yang lulusannya itu sampai ke S1 atau berapa, paling kalau dilihat dari mana-mana itu manajer produksi atau segala macam itu paling cuma SMA lulusannya, tapi mereka bisa gini ya, maksudnya bisa ngelakuin. Tapi dari tempat kita itu saya juga di situ cuma nggak ada kasih, jadi semuanya A sampai Z juga kita yang pegang, 2 orang, saya sama teman saya juga cewek ya, namanya mbok, namanya mama, namanya ya apa ya, paling semuanya itu satu departemen itu hanya paling banyak itu banter itu assembly itu 1.500, kita itu sampai 3.000 ya, hampir sekarang itu mengarah angka ke 3.000 personel kayak itu sampai yang isinya. Tapi disitulah ketika kita bisa bekerja sama, meskipun teman saya itu juga namanya rada egois juga ya, jadi tapi dikasih saya yang egois pasti akan hancur, tapi disitu saya itu selalu kasihkan hikmat belas wes, artinya imbangi apa yang itu. Jadi artinya kita bisa jadi tim yang kompak itu bagaimana, tim yang solid itu bagaimana. Sampai kemarin ada tamu itu padahal juga sama, tempat kita juga umur-umurkan kayak apa, tapi kok nggak dilewatkan ke departemen yang lain, dilewatkannya ke departemen yang kita sudah tanya, Bu, kenapa tamunya nggak dilewatkan di sana? Enggak, Bu, mereka itu amburadul, penataannya masih berantakan. Kalau dikaya, saya yakin di departemen plastik itu penataannya lebih rapi, lebih. Iya Bu, bosokannya didelik gitu. Bosokannya bentuknya bagaimana kita menatanya bisa jadi rapi. Ya kita harus turun tangan sendiri, tapi ya bagaimana, sampai saya kemarin sakit, saya kemarin juga sebenarnya mau langsung menuju ke sini, meskipun terlambat saya izin, karena dari sana itu pasti jam 6, setengah 7 itu baru selesai.
Kalau nututi ya terlambatnya mungkin banyak banget, tapi kalau tiba-tiba itu badan saya itu rasanya panas dingin ya, nggak tahu kenapa. Paginya juga nggak berasa apa-apa. Wong saya istirahat juga minggu cukup banget dan merasa cukup banget karena cucu saya kebetulan kembali ke sana orang tuanya, jadi cukup buat beristirahat. Tapi nggak tahu kok malah kakean turu malah loro. Aku mulai itu, wah akhirnya saya nggak kuat jam 7 itu wis langsung periksa aja. Saya cuma bilang, waduh tenggorokan mungkin sakit banget. Nggak langsung latihan, kok mesti pakai rasanya nggak karuan. Akhirnya saya lihat sama tante maaf saya nggak bisa latihan. Saya langsung periksa dulu. Ya saya periksa, terus nggak kerasa apa-apa, langsung periksa, mandi, minum obat dan sebagainya. Akhirnya terluka kita juga. Puji Tuhan agak membaik. Dan tak lupa ya, saya juga berdoa, Tuhan masa aku iso ikuti ya, dalam hati mereka aku lorok kan aku nggak bisa berikan apa-apa, berikan pelayanan beriman. Tapi saya mau Tuhan, saya bisa memberi yang terbaik. Itu saja. Ya saya ingin segala sesuatu yang kita lakukan itu sebelumnya kita minta sama Tuhan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan mengerti apa yang kita inginkan, dan pasti Tuhan juga tidak akan pernah terlambat untuk memberikannya. Meski masih banyak masalah, masih banyak hal yang harus saya selesaikan, tapi saya percaya Tuhan tetap akan menolong, dan Tuhan tetap senantiasa menolong hamba-Nya yang percaya. Itu saja kesaksian saya. Ibu dan Bapak kembali yang mau kesaksian. Shalom. Saudara, kemarin saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa saya rindu sesuai dengan dorongan Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran sebagai panggilan Tuhan. Artinya kalau saya khotbah, kalau saya saksi, itu bukan menurut Pak Paulus begitu ya, tetapi saya ingin saudara merasa itu panggilan untuk saya, untuk saudara. Nah, yang pertama saya sudah saksikan bahwa di dalam momen yang kecil maupun besar itu sama pentingnya menekankan firman kepada 30 orang dengan kepada 400 orang sama pentingnya, asal itu melakukan perintah Tuhan. Lalu Tuhan juga menyatakan bahwa kalau Tuhan memberi kebutuhan kepada saya, tidak bergantung kepada siapapun, bergantung kepada dirinya sendiri. Saudara, itu yang mendorong saya mulai kemarin dan hari ini saya mulai menyampaikan panggilan Tuhan yang harus diterima sebagai panggilan kita bersama. Kemarin di dalam khotbah saya sudah menyampaikan bahwa kita dipanggil dalam komunitas perayaan. Lalu saya sudah menekankan saudara dipanggil menjadi orang-orang kudus. Maksud saya begini saudara, ketika saya khotbah, ketika saya menyampaikan kebenaran, saudara tidak bertanya, kok aku juga termasuk ya? Tetapi yang Tuhan ingin saya menekankan itu adalah ketika saya menyampaikan panggilan Tuhan, itu berarti bukan untuk saya saja. Tuhan memanggil saya menjadi orang kudus. Maka ketika saya menyampaikan kepada jemaat juga merasa saya dipanggil menjadi orang kudus. Sehingga yang saya sampaikan itu bukan hanya berita, informasi, tetapi itu adalah panggilan Tuhan untuk saudara. Karena seringkali jemaat tidak mengerti, itu kan panggilannya untuk Pak Paulus, itu kan panggilannya untuk Bu Yayu, itu kan panggilan untuk pendeta. Saya nggak
termasuk paham saudara. Tetapi Tuhan ingin saya menyampaikan itu berarti saudara merasa saudara termasuk yang dipanggil. Ya, saya dipanggil menjadi orang kudus. Oh itu Pak Paulus ya dipanggil jadi orang kudus. Aku kira-kira melebu gak ya? Enggak. Tetapi saudara betul-betul bisa menangkap bahwa saya juga dipanggil menjadi orang kudus. Tidak sombeng, tidak sok minggu mana, tetapi hari ini. Dan saya sudah mulai kemarin saudara ya. Dan saya berdoa agar khotbah-khotbah yang saya sampaikan di tempat ini selalu mempunyai kuasa seperti itu. Sehingga yang saya sampaikan itu saudara alami. Jadi bukan hanya khotbah Pak Paulus ini, itu panggilan Tuhan untuk saya, begitu. Untuk saudara, maksudnya masing-masing. Jadi ketika saudara pulang, saudara berkata begini, tadi khotbah Pak Paulus ini A, B, C, enggak. Tapi ketika saudara pulang, panggilan Tuhan untuk saya hari ini adalah itu. Itu yang Tuhan tekankan kepada saya. Dan ketika saya share ke WA dan ke Facebook saudara, ada beberapa teman saya yang punya karunia pelayanan di Majawatan itu, yaitu Rasul, ya, Nabi, Gembala, Guru, dan Penginjil itu ya, meneguhkan saudara bahwa memang banyak jemaat yang tidak mengerti arti panggilan Tuhan untuk masing-masing, karena seringkali panggilan Tuhan itu hanya diberitahukan bahwa jemaat harus banyak, jemaat harus kaya, jemaat harus, jadi taunya itu, tetapi tidak mengerti panggilan Tuhan untuk masing-masing perorangan. Itu kesaksian saya dan Tuhan meneguhkan. Dan kemarin saya sudah saksikan bahwa Tuhan ngomong kepada saya itu cukup keras saudara. Jangan bertindak bodoh. Itu untuk saya. Ya. Kalau Tuhan bicara kepada pendeta saudara, Paulus jangan bertindak bodoh. Maka saya juga ingin Tuhan berbicara kepada kita semua. Ini jangan bertindak bodoh, ya. Raga jangan bertindak bodoh. Kalau kita semua merasa ketika Tuhan berbicara kepada pendeta saudara, itu juga sama seperti Tuhan berbicara kepada saudara, maka firman itu akan mengubah kita bareng-bareng. Tetapi kalau selalu saudara merasa, itu khotbah Pak Paulus, kita dengar, maka firman Tuhan itu tetap nggak bisa mengubah semua secara serentak. Kita hanya tahu itu khotbah Pak Paulus, isinya gini. Selesai. Tetapi kalau saudara seperti saya ungkapkan, itu panggilan Tuhan untuk saya. Itu panggilan Tuhan untuk Yeni. Itu panggilan Tuhan untuk Rahel. Itu panggilan Tuhan untuk Burakim. Itu panggilan Tuhan untuk Yusa. Itu panggilan Tuhan untuk kita semua. Satu demi satu. Maka gereja ini akan bertumbuh sekalipun kecil, tetapi cabai. Dan apa yang Tuhan katakan kepada saya itu akan terjadi. Berbicara dalam momen yang kecil maupun momen yang besar, dalam situasi yang biasa maupun yang penting, itu sama pentingnya, asal yang disampaikan itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Saya tidak eman mengajar dengan pengajaran-pengajaran yang Tuhan beri mungkin dalam,
kepada jemaat yang kecil, jemaat yang sederhana, karena Tuhan sudah mengingatkan saya. Berbicara kepada saudara di dua, sama pentingnya berbicara dengan jemaat yang pinter-pinter di Jakarta. Gak ada bedanya, karena apa? Yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Amin. Yang saya bagikan adalah panggilan Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata, jangan bertindak bodoh. Artinya jemaatnya sederhana, aku rasa moyo-moyo lah ngajari. Ya, ngajar biasa wae sing gampang-gampang. Nah, akhirnya saya jadi males sudah. Ya toh, mau ngajar lebih baik males. Wah, sing ngomongno ya biasa-biasa saja. Enggak. Karena kita semua adalah jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita semua dipanggil dalam komunitas perayaan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saksian yang luar biasa dari Bapak Gembala. Ada lagi yang akan menyambung? Kalau belum ada, kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kami mengucap syukur Tuhan dan berkat yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan, dan kami mau Tuhan Kau senantiasa mengajari kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Persembahan kami bisa dipakai di hormat kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Sungguh ku bangga